Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mister Siga di sini dalam acara Gacor Gerakan Cinta kepada kedua orang tua kita. Dan Mister Siga ingin menyapa dulu kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat Siga yang sangat saya sayangi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkatan, ketenangan hati, ketenangan jiwa, dan ketenangan pikiran. Amin ya rabbal alamin. Tetap kita mengangkat tema yang tetap bagaimana kita bisa membahagiakan kedua orang tua, membuat orang tua kita senang, riang, gembira di hari tuanya, membuat orang tua kita merasa diperhatikan, membuat orang tua kita tuh merasa ada mempunyai anak, membuat orang tua kita tuh merasa berharga dan bernilai dan merasa nyaman di hari tuanya. Mudah-mudahan kedua orang tua kita mendapatkan ketenangan hati, ketenangan pikiran. Amin ya rabbal alamin. Orang-orang tua itu pikirannya memang sudah kepengen tenang di hari tua karena sudah lelah, capek, letih dalam kehidupan, sudah lelah memperjuangkan anak-anaknya untuk hidup lebih baik daripada mereka. Sudah apapun diperjuangkan, baik tenaga apapun pikiran, segala-galanya diperjuangkan. Jadi sudah merasa lelah. Memang secara fisik pun orang tua kita tuh sudah merasa lelah. Tapi orang tua tuh kita tuh pengen sekali tetap ada komunikasi, ada silaturahmi. Jangan sampai kita sebagai anak tidak tahu menau atau jarang sekali mengunjungi kedua orang tua kita padahal kita dekat. Kalau orang tua kita jauh, jarang sekali melakukan hubungan telepon atau bagaimana ke kedua orang tua kita, merasa dicueki sudah orang tua kita. Padahal orang tua kita itu sebenarnya adalah orang-orang yang mengerti tentang kehidupan. Banyak hal yang diketahui oleh orang tua kita nih, orang tua kita yang masih dalam keadaan pemikirannya normal lah, yang tidak pikun. Itu masih ada di memori-memori mereka itu tentang bagaimana perjuangan hidup, bagaimana mencari rezeki, bagaimana bertahan menghadapi masalah, bagaimana arti sabar menghadapi kekurangan hidup. Mereka itu sebenarnya tahu. Nah, apa halnya gerangan yang sekiranya kita bisa baktikan lagi kepada kedua orang tua kita? Apa halnya gerangan yang bisa kita buat supaya kedua orang tua kita bisa tenang? Karena apa? Orang tua kita adalah kejahiran Tuhan di muka bumi. Manakala seorang umat muslim atau seorang anak membahagiakan kedua orang tuanya, maka sudah membahagiakan Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Manakala kita bisa membahagiakan, memberikan sesuatu yang membanggakan kepada kedua orang tua kita, maka niscaya Tuhan pemilik alam semesta ini akan membahagiakan kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu apa sekiranya yang bisa kita lakukan lagi, yaitu adalah kita tuh sebagai seorang anak yang bisa kita lakukan supaya tetap membuat orang tua kita tuh bernilai, yaitu kita kalau kepengen sesuatu atau melakukan sesuatu atau hal apapun, kita minta pendapat dengan orang tua kita. Nah, minta masukan. Memang kalau kita sudah pintar, atau memang kalau kita sudah berpendidikan tinggi, atau kita punya konsultan pribadi, atau punya penasehat pribadi, kita sudah melupakan nasihat-nasihat dari kedua orang tua kita. Efeknya kita tidak akan melakukan sesuatu, tidak minta izin, tidak bilang. Ini dalam segi hal-hal yang besar lah, yang skalanya lumayan besar. Jadi tidak ada salahnya kita sebagai anak meminta pendapat. Jadi orang tua kita tuh merasa walaupun aku seperti ini, anakku ini masih menganggap aku ini pintar, masih menghargai aku walaupun anakku ini sekolahnya sebenarnya tinggi, tapi tetap minta pendapat karena paling tidak orang tua kita tuh banyak juga tentang pengalaman kehidupan. Jangan disepelekan. Banyak juga tentang ilmu kehidupan, banyak memakan asam garam sudah. Karena mereka adalah orang yang jauh lebih dulu hidup daripada kita. Nah, gimana kalau nilai kebaktiannya? Setiap kita melakukan konsultasi, kita memberi penghargaan, menganggap orang tua kita itu lebih pintar. Jadi Sidin pun merasa, orang tua kita pun, kedua orang tua kita pun merasa
Aku ini dihargainya aja lagi masih. Pendapat-pendapatku, ilmuku masih bermanfaat untuk anak-anak. Ada perasaan senang, aku masih kau membantu anakku walaupun anakku sudah ini. Masih ada perasaan semangat memicu otak kedua orang tua kita tuh untuk berpikir tetap cerdas, dan mudah-mudahan itu menghalangi dari hal-hal yang pikun. Nah itu jadi mengembangkan pikiran beliau, mengaplikasikan pikiran beliau ke anak-anaknya, memberi masukan ke anak-anak. Itulah kebaktian kita, memberi penghargaan, mengembangkan otak berpikir kedua orang tua kita itu supaya tetap berkembang, menghindari hal-hal yang pikun. Nah manakala kalau kita sebagai seorang anak, sahabat Siga, kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati Allah, kita melalaikan hal-hal yang seperti itu. Pertama, kita tidak hormat atau membelakangi dengan kedua orang tua kita dalam hal-hal yang besar. Jangan sampai ketika ada masalah baru mengadu. Tapi ketika kita memulai, kita minta restu, minta doa dengan cara minta pendapat. Itu tadi, minta arahan. Mudah-mudahan arahan Sidin itu bagus, arahan kedua orang tua kita itu bagus. Ada hal-hal yang memang berguna dalam segi pekerjaan kehidupan kita ambil, tapi penghargaan. Di situ terjalin komunikasi, keakraban, hubungan emosional dengan orang tua, banyak nilai kebaktiannya. Tapi ditekankan kita minta pendapat supaya orang tua kita itu dianggap masih keberadaan kepintarannya, dan mudah-mudahan menghindarkan dari hal-hal yang pikun lain sebagainya karena pikiran beliau masih berkembang. Nah, tetapi kalau kita juga membelakangi atau segala sesuatu kita belakangi, kadang-kadang kita usaha juga akhirnya tidak jalan, rumah tangga tidak begitu bagus, dalam segi pendidikan anak-anak akhirnya melawan karena kita membelakangi, maka anak-anak kita pun akan membelakangi kita, akan tidak minta pendapat apa-apa tindakan dari anak-anak kita, melakukan tindakan sendiri sampai kita pusing memikirkan keadaan anak, karena anak-anak kita selalu membelakangi, merasa mereka pintar, kita dianggapnya bodoh. Akan terjadi kasus yang sama. Bagaimana sahabat Siga, bagaimana sahabat Gajah, kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati Allah, bagaimana kalau posisinya seperti itu. Nah itu, jadi kita ini sebagai gambaran ketika kita hormat apa-apa, mengasih tahu anak-anak kita pun mudah-mudahan juga hormat, mengasih tahu akan segala sesuatu tindakannya, akan segala sesuatu apa yang mereka rencanakan. Jadi kita merasa dihargai, jadi kita tahu tindakan apa yang dilakukan anak-anak kita di luar, walaupun mereka sudah berkeluarga, walaupun mereka sudah dewasa, minimal kita tahu, dan anak kita mengasih tahu, kita minimal tenang, sama orang tua kita pun akan tenang mendengar apa yang kita laksanakan di luar. Nah itu sahabat-sahabat Siga, sahabat-sahabat Gacor yang saya cintai, kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati Allah. Jadi apa yang bisa kita lakukan, apa tindakan yang bisa kita lakukan secara terus-menerus, secara kontinu, untuk bisa membahagiakan, untuk menunjukkan nilai kebaktian kita, menunjukkan nilai penghargaan kita, yaitu segala sesuatu hal yang besar kita minta pendapat dengan kedua orang tua kita. Nah itu saja, mudah-mudahan bermanfaat, terjadi hubungan emosional, hubungan baik karena selalu berbicara dengan kedua orang tua kita, selalu berkomunikasi, terjadi hubungan saling menyayangi antara orang tua kita dengan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan imbasnya anak-anak kita pun akan mengikuti gaya kita, akan serba terbuka dengan kita apapun kegiatannya di luar, dan selalu menghargai kita. Amin ya rabbal alamin. Itu saja dari Mr. Siga, salah dan hilaf Mr. Siga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.